Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, sekarang kita udah masuk di bab sistem manajemen. Dan di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materinya. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang pertama, kita akan membahas materi dari definisi sistem manajemen. Yang kedua adalah tingkat atau jenjang yang ada di sistem manajemen. Yang ketiga ada prinsip sistem manajemen. Yang keempat ada fungsi sistem manajemen. Yang kelima unsur sistem manajemen. Yang keenam bidang-bidang yang ada di sistem manajemen. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yakni cara menerapkan sistem manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yuk simak videonya dan pahami materinya, serta jangan lupa siapkan buku dan pena untuk mencatat. Selamat belajar. Definisi manajemen. Pengertian manajemen secara umum. Audio Jungle. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut Audio dengan Jungle. cara bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Definisi manajemen menurut para 1. Konkret dan terstruktur. Manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mengerjakan suatu atau lebih tujuan. Audio 2. Jungle. Manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat itu bisa dilakukan dengan cara terbaik dan Audio terbaik. Jungle. 3. Human. Manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. Jenjang manajemen. Tingkat manajemen puncak Audio Jungle. yang bertugas sebagai membuat kebijakan operasional. Posisinya yaitu sebagai Dewan Direktur, Direktur Utama, dan Komisaris. Audio Jungle. Tingkat manajemen menengah tugasnya yaitu menjalankan perintah dan mengembangkan kebijakan. Posisinya yaitu Kepala Divisi, Cabang, dan Departemen. Tingkat manajemen pelaksana tugasnya yaitu bertanggung jawab dan menjalankan perintah. Audio Jungle. Posisinya yaitu supervisor dan mandor. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen pada dasarnya yaitu inti keberhasilan manajemen untuk mencapai tujuan. Henry Fayol mengungkapkan ada 14 prinsip manajemen, yaitu 1. Pembagian kerja yang harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu secara objektif. 2. Wewenang dan tanggung jawab. Setiap karyawan memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu dalam pekerjaan yang harus dilaksanakannya. 3. Disiplin. Diperlukan disiplin dari para karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. 4. Kesatuan perintah. Artinya, perintah yang diberikan harus memiliki tujuan yang sama meski dari orang yang berbeda. Lalu kesatuan arah. Tujuan yang ingin dicapai antara pemimpin dan karyawan harus sama. Setelah itu, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. 7. Penggajian pegawai dengan kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai. 8. Pemusatan, yang artinya tanggung jawab terakhir pada organisasi berada di manajer puncak yang memiliki wewenang tertinggi. 9. Hierarki. Adanya pembagian kerja akan menimbulkan hierarki dalam suatu organisasi. 10. Ketertiban. Ketertiban sangat penting untuk mencegah kekacauan yang dapat terjadi yang dapat menghambat operasional organisasi. 11. Keadilan dan kejujuran yang terkait dengan nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh setiap lapisan organisasi. 12. Stabilitas kondisi karyawan yang merupakan salah satu hal yang harus dijaga agar tidak mengganggu performa karyawan. 13. Prakarsa. Prakarsa timbul ketika perusahaan menyelesaikan hal-hal yang harus dilakukan untuk memberikan hasil yang maksimal. Terakhir, ke-14 yaitu semangat kesatuan dan semangat korps. Rasa senasib sepenanggungan akan memberikan semangat untuk bekerja sama mencapai tujuan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen. Di mana fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama fungsi planning atau perencanaan, yang kedua fungsi organizing atau pengorganisasian,
Yang ketiga fungsi exceeding atau directing atau artinya pengarahan, dan yang keempat fungsi controlling atau pengendalian. Selanjutnya ialah planning. Planning atau fungsi perencanaan ialah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa aktivitas dalam fungsi perencanaan yaitu yang pertama menetapkan arah tujuan dan target bisnis, yang kedua menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, yang ketiga menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan yang keempat menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Selanjutnya, dari planning atau perencanaan ini memiliki manfaat. Yang pertama ialah bisa membuat pelaksanaan tugas lebih tepat dan kegiatan pada tiap-tiap unit akan lebih terorganisir ke arah tujuan yang sama. Yang kedua dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga memudahkan pengawasan, dan yang keempat menjadi pedoman dasar dalam menjalankan kegiatan. Selanjutnya ialah organizing atau fungsi pengorganisasian. Memiliki arti adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Organizing ini memiliki manfaat. Yang pertama, pembagian tugas-tugas bisa sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Dan yang keempat, personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa saja yang akan dijalankan. Selanjutnya ialah directing, yang artinya fungsi pengarahan, di mana arti directing ini adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Beberapa kegiatan pada fungsi pengarahan. Yang pertama, membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Dan yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah dilakukan, sama seperti bahasa Indonesianya yaitu pengarahan, di mana kita akan diberi arahan kan. Selanjutnya ialah controlling atau pengendalian atau pengawasan. Fungsi terakhir dari 4 fungsi manajemen yang saya sebutkan tadi ialah fungsi pengendalian, di mana arti fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan yang memang apabila dibutuhkan. Nah, controlling ini akan berjalan efektif dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, routing atau jalan, yang kedua scheduling atau penetapan waktu, yang ketiga dispatching atau perintah pelaksanaan, dan yang keempat follow up atau tindak lanjut. Jadi demikian fungsinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari manajemen. Setiap perusahaan pasti memiliki unsur-unsur yang membentuk manajerial yang baik. Jika tidak ada salah satu dari unsur tersebut, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Unsur yang pertama adalah manusia atau human. Dalam manajemen, faktor yang paling penting adalah manusia. Karena jika tidak ada manusia, maka tidak ada proses kerja dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, uang. Uang juga merupakan suatu unsur yang penting karena uang berhubungan dengan gaji para karyawan, barang yang akan digunakan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah bahan atau material. Bahan juga merupakan sesuatu yang penting karena bahan merupakan sarana untuk dijadikannya suatu barang. Jika tidak ada bahan, maka manusia tidak akan bisa membuat suatu barang. Yang keempat adalah mesin atau mesin. Dengan adanya mesin dalam suatu perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih baik serta mempercepat pekerjaan tersebut. Yang kelima adalah metode atau methods. Dalam sistem pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja yang baik. Karena jika metode kerja kita baik, maka kita dapat memperlancar suatu pekerjaan. Yang keenam adalah pasar atau market. Memasarkan suatu produk sangat penting bagi perusahaan, karena jika pemasaran kita berhasil, maka kita dapat menarik minat pelanggan untuk membeli barang dari kita. Oleh sebab itu, pemasaran pasar sangat penting.
Bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen ada 5, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen personalia atau sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen akuntansi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara aktif dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Manajemen pemasaran yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Manajemen personalia atau sumber daya manusia yaitu bidang manajemen yang fokus dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerja atau karyawan. Manajemen keuangan adalah bidang manajemen yang berhubungan dengan bertanggung jawab atas dana, baik pengumpulan dana atau intern atau ekstern, maupun penggunaannya dan pengelolaannya agar dana yang digunakan secara efisien. Manajemen akuntansi. Tugas dari manajemen akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, menganalisa, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya akan kita bahas yakni tentang cara mengimplementasikan sistem manajemen dalam kegiatan berorganisasi. Nah, organisasi yang akan kita ambil yakni organisasi siswa prasekolah atau yang biasa kita kenal dengan OSIS. Nah, misalkan nih, OSIS memiliki rencana aksi yakni berupa rencana aksi Go Green atau biasa kita kenal dengan penghijauan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, dalam perencanaannya, fungsi manajemen dari kegiatan ini tidak lain jawab ada 6 pertanyaan, yakni atau yang bisa kita kenal dengan konsep 5W 1H. Nah, apa saja sih itu? Yakni ada what, when, where, who, why, dan yang 6 how. Nah, yang pertama ada apa atau what. Nah, apa sih yang tidak kita capai dengan gerakan penghijauan yang akan kita rencanakan? Nah, yang kedua ada why, mengapa atau kenapa. Kenapa sih perlunya ada gerakan penghijauan ini? Yang ketiga where, gimana gerakan penghijauan ini akan kita adakan. Yang keempat ada when, kapan. Kapan gerakan penghijauan ini akan diadakan. Terus siapa atau who. Siapa saja yang akan terlibat dalam gerakan Go Green ini. Dan yang keenam how, bagaimana. Nah, bagaimana sih gerakan penghijauan ini akan dilaksanakan? Nah, setelah perencanaan ini tersusun dengan matang, nah, OSIS perlu menjalankan fungsi perorganisasian, yakni berupa membentuk panitia dan membagi tugas-tugasnya dengan jelas, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan gerakan penghijauan ini nantinya. Dalam pelaksanaannya, orang-orang yang terlibat di gerakan hendaklah bekerja sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan dari ketentuan awal rencana aksi ini ditentukan. Nah, pelaksanaan dari kegiatan OSIS yang akan dilaksanakan hendaklah adanya pengawasan. Nah, apa sih fungsi dari pengawasan ini atau tujuan dari pengawasan ini? Tujuan dari pengawasan dalam suatu kegiatan yakni untuk memastikan pelaksanaan kegiatan itu akan sesuai rencana. Sesuai dengan rencana. Terus yang selanjutnya adalah untuk mencegah kesalahan, menciptakan kondisi agar para siswa bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Terus mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul dan memberi jalan keluar atau dari suatu kesalahan. Nah, juga biasanya kita sebut dengan evaluasi dalam suatu kegiatan. Oke, baiklah. Demikian penjelasan mengenai materi manajemen